Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'da. Dumateng kanca-kanca jamiah malam Ahad rahimakumullah. Awalan kepareng nderekaken panjenengan sedaya ngaturaken rasa syukur wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Wonten menapa wonten menika kita tansah kalebiran hidayah saha maunahipun sehingga saged makempal wonten ing majelis menika saperlu angayai menapa ingkang dados rutinitas kita ing dalem mingguan inggih menika bicara ilmu sesarengan. Mugi-mugi menggah menapa ingkang kita ayahi wonten ing dalem menika Allah tansah kersa paring ridho saha nyatet sedayanipun minangka amal kesenengan kita sedaya. Amin Allahumma amin. Kaping kalihipun shalawatullah ma'asalamuhu mugi tansah katerkunjuk dumateng junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqaulina Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi turja syafa'atuhu min yaumina hadza ila yaumil qiyamah. Amin amin Allahumma amin. Bahwa nikmat yang sangat besar ketika kita ditakdirkan oleh Allah saged duduk bersama untuk membahas ilmu agama menika. Sehingga motivasi hari ini adalah jangan pernah kita untuk bosan dalam urusan belajar. Karena sampai hari ini kedokteran dan farmasi belum bisa menciptakan obat dari kebodohan. Mula ilmu niku harus disinau, bahwa al ilmu bita'allum wal ilmu bitahallum. Semua harus dipelajari. Tidak mungkin kemudian kita lahir ke dunia niki dalam keadaan pandai. Itu sebuah keniscayaan boten bakal. Kita dapat mengerti ya karena kita belajar. Tanpa belajar tentu kita tidak akan mengerti. Sehingga Rasulullah saja berpesan kepada kita, ughdu aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban lidzalik wala takun khamisan fatahliku. Maka jadilah engkau seorang yang berilmu. Jika tidak demikian, maka jadilah orang yang mencari ilmu. Jika kita belum tergerak hati untuk mendengarkan, untuk mencari ilmu, maka minimal mustami'an, jadilah engkau orang yang mau mendengarkan ilmu. Utawa ngoten mawon dereng purun, maka jadilah kita muhibban lidzalik, untuk kita menyukai, menyenangi, mencintai atas orang yang membicarakan ilmu. Jangan sampai kemudian kita menjadi golongan yang kelima, ngilmu ora, belajar ora, ngerungokne ndak demen karo pembicaraan ilmu juga tidak, maka fatahliku akan menjadi sebuah penyebab daripada kebinasaan kita semua. Karena dalam sebuah cerita, saya hanya mempercayai ngoten mawon, ada sebuah riwayat niku yang mengatakan di mana ketika seseorang telah mati, dan itu min ummati Muhammadin, merupakan umatnya Kanjeng Nabi Muhammad, maka Allah niki berusaha untuk mencarikan alasan, mencarikan pembelaan agar mereka terbebas dari siksa api neraka. Ketika seorang mati, maka Allah memerintahkan kepada malaikatnya untuk membelah daripada isi dadanya. Adakah kemudian teng mriku ditemukan ilmu?
Maka jawab malaikat adalah anta a'lamu bihi, panjenengan langkung mangertosi, dan ternyata saya tidak mendapati ilmu di dalam hatinya orang ini. Coba dibelah lagi. Adakah kemudian dia pernah duduk bersama dengan orang yang berilmu? Maka ketika dibelah kembali, itu pun juga tidak didapati. Coba dibelah lagi lebih dalam. Adakah kemudian dulu dia pernah makan bersama orang yang berilmu? Maka jawab malaikat adalah tidak mendapati semua itu. Sampai ketika Allah tetap memerintahkan, coba belah lagi. Apakah kemudian dia pernah mencintai orang yang memiliki ilmu? Jawabnya juga tidak. Coba dicari di dalam hatinya, apakah dulu pernah mencintai orang yang mencintai ahli ilmu? Ternyata ya. Misalnya jenenge Karno tahu demen karo Suto. Niki mungkin dalam urusan pekerjaan. Dilalah si Suto niki demen karo wong duwe ilmu. Nah, barokah king niku mawon kecipratan, akhirnya Allah mengampuni atas segala dosanya dan memasukkannya ke surga. Niki hanya karena mencintai orang yang pernah mencintai orang yang berilmu. Aja ini. Maka majelis seperti ini yang kemudian disifati oleh Rasulullah, disebut oleh Rasulullah, di mana ketika ada malaikat yang melaporkan perihal orang yang datang ke majelis ilmu, ya Rasulullah, di antara mereka ada yang sebenarnya tidak niatnya golek canggih misalnya. Nah, misalnya ya rawatnya niat, tapi niatnya moro gelem moro rono ki mik golek kopi. Ngoten niku karo Kanjeng Nabi dijelaskan, hum qaumun lam yasqa jalisuhum. Mereka adalah kaum, mereka adalah komunitas yang teman duduknya saja tidak akan pernah celaka, tidak akan pernah rugi. Tegese rawuh tenggene majelis ilmu niku dipaham lan boten paham, ngrungokne orang ngrungokne, ngantuk apa melek, niki tibake padha. Hum qaumun lam yasqa jalisuhum. Mereka adalah komunitas yang teman duduknya saja meskipun tidak berniat untuk mencari ilmu, niki masih diuntungkan. Apalagi kemudian yang kita mau mencari ilmu dengan niatan yang benar. Oleh karenanya sebuah ayat yang kemudian menggambarkan betapa mulianya orang yang berilmu, niku Allah di dalam sebuah ayat berfirman, syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qaiman bil qisd. Niki saya mengibaratkan seperti halnya ketika ada sebuah acara, biasanya kursi sing ngeneng ning ngarep dewi kosong. Kok kosong? Kan ya sing empuk-empuk, sing istimewa. Karena harapannya untuk mempersilahkan duduk para mereka yang istimewa. Maka sebagaimana itu, Allah niki mensejajarkan. Meskipun kesejajarannya tidak sama, tapi Allah bisa mungkin mensejajarkan dalam rangka menyadarkan kita akan pentingnya ilmu niki. Sing lungguh ning ngarep niku ibarate kaya dene pengiran, kemudian ada malaikat dan orang-orang yang diberi ilmu oleh Allah. Nah, ini berarti di dalam urusan kemuliaannya hampir-hampir sama, meskipun derajatnya juga tidak sama. Nah, oleh karenanya sekali lagi jangan kemudian kita ini bosen-bosen untuk mencari ilmu. Perintahnya kepada kita hanyalah untuk mencari urusan paham lan boten niku adalah urusan Gusti Allah kanaten nggih. Kita teruskan agar kita medar ilmu sesarengan menika. Niki mangke tidaklah kaya wis jam 8 kurang seperempat ya. Sing penting istiqomah ngaten mawon nggih.
Jadi afdolul a'mali adwamuha wa in qalla. Sebaik-baiknya amal adalah yang istiqomah, kontinu langgeng meskipun itu sedikit. Moco sholawat setahun pisan tapi ping 1000. Karo paribasane oleh saged istiqomahaken seminggu pisan dengan jumlah pinten sing kita sepakati adalah 11 atau nanti mungkin nggih minta datang 41. Itu jauh lebih baik daripada sing napa niku wau setahun pisan niku wau. Nah, mulane niki dalam rangka mencari keistiqomahan, barokah dari keistiqomahan niku wau. Seberapapun waktu yang kita gunakan untuk mengkaji mangki, maka tidak menjadi masalah. Bon. Taqwal ilahi madaru kulli sa'adatin wa tibai ahwa ra'su syarrin habaila. Bahwa takwa kepada Allah ini adalah menjadi kunci daripada kebahagiaan, baik itu di dunia dan di akhirat. Menuruti hawa nafsu adalah kunci daripada pokok dari keburukan. Madar niku daro yaduru dauron. Kemudian madar niki biasane cara wong Jawa oleh maknani nggon ubengan, atau bisa kita sebut sebagai poros, atau bisa kita tamthil dalam contoh yang lebih kecil, katakanlah like misalnya dewi dolanan mercon niku sumbu ben nasibe awake dhewe bledos jackpote niki berarti kudu takwa. Maksudnya apa? Nah, lantas apa sih takwa? Takwa adalah imtithalu awamirillahi wajtinabu nawahihi zahiran wa batinan. Bahwa takwa itu sebuah istilah yang digunakan untuk sebuah ungkapan daripada kita untuk melakukan atas apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi atas apa yang menjadi larangan Allah. Ini jenenge takwa. Nah, mula jika memakai standar yang ideal, jenenge takwa niku man aroda antasihalahu takwa falyatruk adzunuba kullah. Jika kita kemudian ingin mendapatkan istilah takwa yang ideal, maka tinggalkanlah seluruh perkara yang menimbulkan dosa. Ini kan ora mungkin. Awake dhewe sebagai menungso ini kan kangelan. Abot. Lek umpamane Kanjeng Nabi maksum, maka niku pun sak mestine. Tapi lek menungso kongkon ninggal dosa sekabehane niki saya yakin kita tidak bisa. Tapi meskipun tidak bisa, yang diperintahkan oleh Allah, yang diminta oleh Allah niki adalah usahanya awake dhewe. Jangan kemudian dari ketidakmungkinan itu kemudian kita menjadi pesimis, lantas kita mengambil jalur yang lain. Kalau sudah mungkin dilakoni nyapo dadak diliwati kan ya. Aja ngono. Tapi sebisa mungkin kita harus berusaha. Adapun nanti kita tetap melakukan dosa, ya memang karena kita ini adalah manusia, bukan nabi. Wali sekalipun itu tidak maksum yang kemudian terbebas dari melakukan dosa. Betul. Qala Sahal bin Abdullah At-Tustari, seorang ulama Sahal bin Abdullah At-Tustari mengatakan la mu'ina illallah wala dalila illa rasulullah wala zada illa taqwa wala amala illa sabra alaihi. Bahwa tidak ada penolong selain Allah, tidak ada petunjuk selain dari Rasulullah, tidak ada napa niki bekal yang benar selain itu takwa,
dan tidak ada kita bisa melakukan sebuah amal kebaikan kecuali dengan kunci kesabaran. Artinya apa? Bahwa takwa itu ternyata ini. Ketika kita mengakui bahwa penolong itu ya Allah, bukan yang lain. Lek ngejine konco, bahkan hari ini niku saged kita rasakan, sayati zamanun ala ummati sodikun fil alaniyah wa aduun fis sarirah. Kata sing dadi musuh ketika, kata sing menjadi teman ketika berhadapan, tapi mereka justru menjadi musuh ketika di belakang kita. Kan ngoten nggih. Saat ini wis teko zaman ini. Ada yang ngarepe ya api-api, rukun, gojekan bareng, guyon bareng. Tapi ternyata ketika di luar sana bisa jadi mereka membuka apa yang menjadi kekurangan kita. Niki sudah memang zamannya hari ini mekaten. Padahal standarnya teman itu adalah man hazuna li husnika wa faraha li farahika. Teman itu sebenarnya adalah mereka yang bahagia ketika melihat kita bahagia, dan mereka merasakan susah ketika kita dalam kesedihan. Ini boleh standar sing ideal ngoten. Tapi lesane kan boten. Mereka akan bahagia ketika kita dalam kesusahan, dan mereka akan susah ketika kita mendapatkan kebahagiaan. Wale. Lha iku ora gawe-gawe eneng wajan makalah ngoten niku. Dadi enggak, mungkin awake dhewe misale sing tani kok tas lagi panen, kanca tas padha teko-teko kabeh. Tapi begitu awake dhewe sambat kena wereng, kena apa lan sak piturute. Alhamdulillah. Syukur. Apokmu kapan? Moro-moro ilang-ilang karepe dhewe. Endi ya sing biasane teko rene? Ndak enek. Nggih ngoten. Hari ini terjadi. Kenapa? Karena yang memang dalam urusan keterikatannya itu bukan keterikatan yang benar. Mula wong salwangsul, teman-teman dari pesantren itu bercerita, tibake kanca sing sejati niku kanca nalika biyen golek ilmu. Kenapa? Karena mereka mampu ada ketika kita dalam kesusahan. Padahal dulur mawon biasane nalika awake dhewe kesusahan ora tau enek. Lah awake dhewe lagi bahagia, lagi marem kok mereka ada, itu sudah semestinya. Tapi lek mampu mengobati daripada kegelisahan dan kesusahan kita, itu jarang-jarang. Enengi karena hubungan robitoh yang tercipta dari sesama napa niki mencari ilmu. Niku adalah paseduluran sing sangat kuat. Mula wingi tak dawuh ni teng pundi bahwa keluarga itu ada dua. Siji keluarga bin nasab, sing nomor loro inggih menika keluarga bis sabab. Keluarga bin nasab adalah mereka yang memiliki garis keturunan genetis dengan kita. Yes, dulur-dulur dari nasab niku. Tapi ada keluarga yang itu sebenarnya orang lain. Secara genetis itu orang lain. Tapi ternyata mereka menjadi keluarga kita karena berangkat dari hubungan yang benar, yaitu sama-sama mencari ilmu, taklim wa ta'allum, belajar dan mengajar. Dan ini jauh lebih kuat dibanding dengan mereka keluarga dari segi nasab. Biasanya ngeten nggih. Mula tak amati ketika wong niku sik dadi siji sak omah, sik padha legan, iki biasanya sok rukun kabeh. Tapi ketika nanti kemudian sudah berkeluarga dan memiliki keluarga kecil, masing-masing do ngopeni gendirane dewi-dewi. Dadi sing biyen asale rukun manunggal dadi siji, bisa jadi itu berpotensi menjadi perpecahan justru karena mereka sudah berkeluarga. Nah, dilek adike, kakange kemudian menggadah rezeki sing luwih, iki malah ngrasakne malah susah. Padahal biyen nalika dipangan bareng-bareng, nalika sik dadi sak omah melu pamboke, iki kan rukun-rukun mawon. Nah, nikilah yang kemudian menjadi problem dalam kehidupan kita niki. Bahwa manusia ini cenderung
bisa menyatu karena adanya persamaan. Al arwahu junudun mujannadah. Misalnya awake dhewe niki karo wong liya dudu apa-apa nih. Tangga ya duduk, dulur ya duduk, anak ya duduk. Tapi sama-sama memiliki hobi yang sama. Misalnya badmintonan. Kan iso mlumpuk dari sisi. Wong liya broyo tapi duwe barang sing padha duwe CB-ne, padha duwe Vespane. Kan kemudian bisa kopi darat bertemu dan menyatu, kan ngaten. Tapi nyang opo lek dikelompokne dengan keluarga atas nama keluarga, kemudian kita jarang yang bisa menjadi satu. Ini kan aneh. Jadi ada titik persamaan tapi tidak menjadikan mereka menjadi sama dan bisa duduk bersama, kan ngaten. La mu'ina ilallah. Tidak ada penolong selain Allah. Mula ketika kita niki terhimpit dalam urusan apapun, masalah ekonomi, keluarga sing boten rukun sekalipun, maka kemudian jangan lari kepada orang lain. Mereka yang mendengarkan ceritamu biasanya akan diumbar di luar sana. Butuh wong sing dipercaya tenan. Sambaton ning gone Gusti Allah. Yakin akan ada jalan keluar atas segalanya. Mong wae lek njaluk iki ning gone Gusti Allah iku ora kaya wong sulapan. Lek wong sulapan kan ya bim salabin saiki beduduk teko. Mila iki kula critani ning endi ning wong sambat utang duit. Dadi tukang jujukan berarti. Senajan kula niku ora patek duwe duit, tapi krana kula niki ayem ndak tau susah. Niku dikirane dadi wong akeh duit. Ya enak wong tukang utang. Nyang. Niki dadi jujukan. Dadi biyen wis nyilih duit urung dibalekne sik sambat malih. Kula iku wong ra mentalan ra isonan, asli BPKB. Gawa-gawanen kono. Pokoke ora montore, surate tok ora apa-apa. Ngoten dereng di cicil lunas wis mara malih. Maka sebenarnya saya ini berpikir, kenapa kemudian ndak sambat ning gone pengiran. Jali to sambat to ning gone pengiran. Lek ndak pede budal dhewe golek odekengan karo Kanjeng Nabi, selawate sing akeh. Niku jawabe simpel. Wis sak jajal. Lah tibake ya ora neko duwite. Rumangsane saiki maca selawat sesuk duwite teko. Apa terus beduduk langsung udan duit saka langit ngaten. Ora enek critane ngoten. Allah memiliki cara tersendiri untuk menolong hambanya yang tentunya itu di luar jangkauan nalar daripada makhluknya. Maksudnya wong niku kan dikongkon sholawat, mengki lek wis istiqomah, maka baru asar dan buahnya akan bisa dirasakan. Tapi lek sing nglakoni sepisan ping loro kok wis njaluk bayaran, wah iki jeneng kladuk duga. Ndak duwe duga model ngeten iki. Wa allawis taqamu ala tariqatihim la asqainahum ma'an ghadaqo. Gusti Allah kan pun dawuh ngaten nggih. Ketika nanti kita sudah bisa menistiqomahkannya, maka Allah lah yang akan memberikan semua itu sebagaimana hujan yang sangat lebat. Ngaten. Tapi lek sik jajal pisan pindho wis rasa ngarep-ngarep riteh. Karena Gusti Allah iki ya butuh bukti. Dadi demenmu karo aku iki mung kala-kala nalika butuh apa ya pancen demen tenanan. Lek wis terbukti kita butuh sesuatu kepada Allah itu selalu dalam setiap waktu, setiap hari, maka Allah yang akan datang menjadi penolong. Tapi lek mung kala-kala nalika terhimpit susah lagi ndonga, tapi kemudian lek wayah ndak susah kok rumangsane iso nyukupi butuhe dhewe, maka ini relatif lebih lama untuk diijabah, dikabulkan oleh Gusti Allah. Mohon yakinlah bahwa la mu'ina illallah wala dalila illar rasul. Tidak ada penunjuk selain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya kula niki seringkali ketika matur niku selalu saya beri kutipan, entah niku dawuh ulama,
atau dawuh Kanjeng Nabi atau bertendensi pada ayat Al-Qur'an. Kenapa? Agar orang yang mendengarkan ini bisa memahami bahwa apa yang saya katakan ini bukan pendapat pribadi kula, tapi adalah itu murni petunjuk saking Kanjeng Nabi yang kemudian disarikan oleh para ulama dan kemudian kita pahami. Kula niku lek kon ngaji ora dalil ngoten niku kok wangel rasane niku ndak penak nang ati. Niki seolah-olah kaya nepsuku sing ngomong. Tapi lek tak wae embel-embel dalil niki bahwa bisa memastikan bahwa saya ketika berbicara niku ora mung omong kobot kemresek, omong kosong, tapi itu bertendensi entah niku dari ulama, entah itu dari Nabi atau dari Al-Qur'an. Bahwa penunjuk kita ke jalan yang benar, ke jalan yang lurus adalah hanya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala zada illa taqwa. Tidak ada bekal yang sempurna kecuali itu adalah takwa. Kenapa kemudian takwa ini dibahas dengan intent di depan dan selalu di depan? Karena agar menyadarkan kita bahwa kita niki mau ndak mau kan dalam masa perjalanan. Wong niku kabeh bakal mati. Ora nek critane wong sing ra mati, kabeh mati. Sekalipun kita delik nenggone fi burujim musayyadah, di sebalik benteng yang sangat kokoh, pasti kematian akan tetap menemukan kita. Gusti Allah sampun dawuh, Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum tsumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Bahwa katakan Muhammad kepada umatmu, di mana mereka yang tidak mau untuk mati tetap saja kematian akan menghampiri mereka. Di dalam kematian ini kemudian itu adalah step by step kita untuk menuju alam yang kekal abadi, yaitu akhirat. Sehingga banyak sekali contoh-contoh di mana orang niki agar selalu teringat atas kematian. Di antaranya ketika Imam Syafi'i dengan usianya yang relatif muda, kemudian ditanya, kenapa engkau selalu memegang tongkat padahal engkau masih relatif muda? Maka jawabnya Imam Syafi'i adalah agar selalu mengingatkan saya bahwa saya ini sedang dalam perjalanan. Jadi dari wong-wong nom sing bawa teken niku ora kok terus digantoli pelem ngoten mboten ya. Darah kok gantoli pelem tanggane. Lek anang sing gawa kuwi patut kok curigai. Iya. Tapi lek wong saleh-saleh ngoten niku itu bukan fashion, tapi itu adalah sebuah simbol agar kemudian mereka selalu mengingat bahwa mereka dalam perjalanan menuju ke akhirat. Tentu karena dalam perjalanan kita ini membutuhkan bekal, dan sebaik-baiknya bekal adalah ketakwaan kita, yaitu perihal kita ketika masih hidup mau melakukan perintahnya dan menjauhi larangannya. Wala amala illa sabru alaihi, dan tidak ada amal kecuali kita mau bersabar atas melakukan hal tersebut. Jalan ngeten. Wong ngaji ini jadi penak banget. Ya delok-delok. Saiki bandingane karo ngene. Karo ngopi, jagongan, rokokan. Karo data eneng rumon-rumone sing kaya ngeten iki. Kira-kira penak pundi? Kan yo penak sing mung ngopi, jagongan, rokokan tok. Kok data eneng rumon-rumone iki berarti kemerdekaan kita kan sedang dirampas. Wayahe iso jagongan dhewe dadakan kon rumone. Utawa misalnya sholat iki jane penak apa ora? Saya yakin bahwa jawabnya adalah tidak enak. Artinya dibandingkan antara sholat dengan tidak sholat, itu akan jauh lebih enak ketika kita tidak melakukan sholat. Kenapa? Karena ya tidak repot. Wong sholat yang tidak repot.
centak-centuk maca lan sak piturute durung mengke lek jamaah harus mengikuti pada imamnya dan seterusnya dan seterusnya. Maka kunci daripada melakukan kebaikan adalah bersabar. Karena bersabar ini adalah bertahan atas sesuatu yang tidak mengenakan. Nikulah sabar. Ngaji lek ora dipaksa, ora bakal iso ngaji. Salat lek ora dipaksa, ora bakal iso salat. Poso lek ora dipaksa, mula ya ora iso poso. Krana enak mangan tinimbang ndak mangan kan ngoten. Luwih enak wareg tinimbang luwih. Mula biasane wong-wong sing wani ndak poso niku kan ya bocah sing nom-nom, bukan mereka yang lebih tua. Tapi senajan ngoten wong-wong niku ya ora mikir lek kudune wong nglakoni dosa kan ya sumbut. Lah ora sumbut kok ya ora usah nglakoni dosa. Kula teringat ketika Ramadan kemarin diminta untuk ngaji nang Balongkau mriku. Karena neng napa niku hajatan anniversary. Arep dirayakan nang Balongkau. Poso-poso dikongkon ngaji. Jam 4 niku kan ya wis mentek karo ambekan. Sing kene petentengan, ternyata di sekitar saya itu banyak warung-warung yo full kabeh ya. Neng kono ku yo mangan, yo ngombe, yo rokokan, biasa mawon. Tapi umur kula niku setunggal. Mbok iya mikir sing sumbut. Dadi lek rokokan yo rokokan sing enak-enak, misalnya Sampurna, Surya, ngoten kan sumbut ya. Lah iya. Saiki enak neng kono besok digecek rita ora apa-apa. Nggih. Lah mboten. Mi trimo lintingan dibelani ora poso ya. Rokok ini ku lintingan. Dadi seneng kene ndak penak, neng kono mundak digecek pisan kan ya seragam gablas. Lah ngapus apes. Lah apes niku, Pak. Jadi seharusnya kita ini kan bersabar sesaat. Karena dengan kunci itu maka kita bisa melakukan atas apa yang diperintahkan oleh Gusti Allah. Awake dhewe ngene iki lek ra ngilingi kewajiban yo angel. Krana thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Bahwa mencari ilmu agama niku kewajiban. Fardhu ain atas individu, tidak boleh diwakilkan. Nah, semenjak dari kita dalam napa niki mahdi ilal lahdi, paribasane awet kok bandulan ngantos mengki kita disemayamkan di kuburan. Di antara itu maka kita masih terkena kewajiban untuk mencari ilmu. Maka sepindah malih ojo wale-wale golek ilmu. Wah. Ai alal amali li annallaha yabtaliya. Yabtali abdahu bil marad wal afiyata wal faqra wal ghina wa ghairaha. Karena Allah ini akan membutuhkan sebuah bukti atas kesetiaan kita, sehingga nanti kita dalam perjalanan hidup niku dijajah, dicoba, diuji. Dan ujian itu relatif. Ada di antara mereka yang diuji dengan sakit, sudone warasan, tidak sehat, eneng dari mereka yang kemudian diuji wal afiyata dengan kesehatannya. Ini semua merupakan ujian. Nalika tak jajal gawe lara piye? Biyen awakmu sabar apa sambat? Lek sabar ya oleh ganjaran, sambat ya oleh sambatane. Demikian pula ketika kita diuji dengan badan yang sehat ini, maka Allah nanti juga akan memintai pertanggungjawaban. Gawe apa sehatmu biyen? Gawe ngaji Gusti, oh ya apik. Gawe cangkruan sirah genah Gusti. Nah, maka ini dalam tanda tanya. Eneng di antara mereka yang kemudian diuji dengan kefakirannya, fakir dan duit apa-apa, obah saobah, panggah salah, kerja poe panggah ndak bener. Di dalam nasibnya keberuntungan tidak berpihak. Nandur
apa misalnya melon selalu gagal panen, ini wedhus ngenes mati, ini iwak gerame karek dirangsak dadak ketiban ngenes bisa. Nah, itu semua adalah cobaan yang tidak menutup kemungkinan bahwa jika tidak demikian ini juga merupakan cobaan. Wong sugih niku ndak bisa kemudian dibuat ukuran barometer atas kesalian menungso. Misalnya kok awake dhewe iki mulai-mulai kaya wong kae sing bener lakune. Nyatani karo Gusti Allah terus diwenehi sugih. Lho, ora kenek ngoten. Ada di antara mereka yang kemudian diuji dengan kekayaan. Untuk apa harta? Maka jika kemudian itu adalah sebagai jalan ke arah kebaikan, ya kemudian diapresiasi oleh Gusti Allah, itu baik. Jika kemudian itu menjadi sarana untuk menuju kepada keburukan, maka ya kekayaannya bernilai buruk. Nah, misalnya wong sugih tapi tidak ada ketenangan dalam jiwanya, mendino ngelori kobel, ora yasinan maksudnya, tapi karaoke, mangku pural misalnya kan ya. Nah, berarti kan yo apa sugihmu? Nyatane mung kenek gawe sangu maksiat. Nah, mula aja ngono. Maka belanjakan, tasarufkan harta itu ke arah kebaikan. Kalau ini kula niku matur tenggene jamiah malam Jumat teng griya nika. Sak gagah-gagahe aku ngaji. Iki tibae sik kalah gagah wong sugih-sugih niku. Kalah gagahe piye? Karena dalam sebuah hadis dikatakan ad-dunya mal'unun. Ad-dunya mal'unah mal'unun ma fiha. Semua yang ada di dunia ini dilaknat karena berpotensi menjadi keburukan, kecuali 3, yaitu alimun wa muta'allimun wa mawallahu. Adalah orang alim yang kemudian menyebarkan ilmunya, lek mboten ngoten muta'allim orang yang belajar, maka yang ketiga adalah fasilitator daripada semua itu. Lah kula niki biyen karo kula ya budal ning swarga niku dhewe, mangkat dhewe ngoten mawon. Ndak ajak-ajak. Kula nek wong ngaji niku ya awal-awale tak camne kopi-kopi dhewe ngoten iki. Suguhi jajan-jajan dhewe, kacang godhog kacang ya godhog-godhog dhewe kan ngoten. Tapi ternyata mereka juga berpikir, lah lek kabeh-kabeh ditandangi karo sing ngaji terus awake dhewe lah apa ngoten. Akhirnya saat ini padha mikir dewi-dewi, dadi lek badhe nyedeki dina Kemis niku enek sing ngeteri gula kopine, enek sing ngeteri napa niki banyune, wonten sing numbasne beberan klosone, enek sing ngowahi lampune dan seterusnya. Saya teringat di mana ketika seseorang akan dimasukkan ke surga, ketika berada di depan pintu surga niku maka ditanya oleh malaikat, kamu kok cepat sekali hisabnya? Apa sebab amal di dunia yang kau lakukan? Maka jawab orang ini adalah karena saya mati syahid sehingga tidak mengalami hisab. Amal saya tidak dihitung oleh Allah. Maka ditanya oleh malaikat, dulu kamu mau berjihad sehingga mati syahid, lilo kehilangan nyawa, bertaruh nyawa, itu karena kamu tahu sendiri atau ada yang memberitahumu? Ya tentu ada yang memberitahu saya bahwa itu adalah sebuah kewajiban dan merupakan lahan kebaikan. Nah, akhirnya meskipun saya bertaruh nyawa, saya mau melakukan. Berarti lek ngono awak mungkin duwe guru, nggih. Lah lek saiki awak mlebu swarga dhisik, guru mau kok tinggal, kira-kira jenenge duwe duga apa mboten? Jawabe ya mboten. Lho lek ngono berarti enten ana nang kene ben gurumu teko dhisik, ben diceluk. Akhirnya gurune celuk. Nah, guru ini diceluk ketika berada di pintu surga, maka ditanya oleh malaikat, panjenengan gurune niki? Nggih. Dulu saya yang beritahunya bahwa jihad pahalanya sangat besar sehingga mau melakukan meskipun mau napa niki
bertaruh kehilangan nyawa. Jenengan mulang ngaji itu karena diri sendiri, didanai oleh sendiri, atau ada yang mendanai, atau ada yang memfasilitasi. Ya tentu ada yang memfasilitasi, wong saya ini sibuk ngaji sehingga saya ini minim bekerja, artinya ndak kober, ndak iso paten menggunakan waktunya untuk bekerja, sehingga minim penghasilan. Akhirnya mereka orang kaya ini kemudian memberikan sumbangsihnya untuk fasilitas daripada ajang kebaikan ini, mulangi ngaji ini gua. Akhirnya di dawi kalian malaikat, dolek ngono kok awak mundisi karo sing menehi fasilitas, kuwi jenenge yo klatut duka, ndak duwe duka. Lantas bagaimana? Ya biarkan mereka masuk surga duluan daripada kamu. Akhirnya bisa itu. Wong tukang ngaji niku ming ngancer ning ngarepe swarga, sing dileboni swarga dhisik dhewe iki bae wong-wong sugih niku wae. Ngoten iki. Dadi sak napa niki gagah-gagahe wong ngaji, kalaupun toh iya itu bisa menyampaikan ke dalam surga, maka tentu yang paling napa niki yang paling duluan adalah mereka yang memberikan fasilitas atas lahan kebaikan. Mula ning gone sebuah ayat, ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Itu wa fi riwayatin kan diturunkan untuk mensifati Sayyidina Utsman yang tatkala itu membeli sumur yang disebut bi'rur rumah, sumur jenenge rumah. Niku kemudian diwakafkan untuk fakir miskin. Jadi wakaf itu orang ning nggone madrasah, orang ning nggone masjid, tapi adalah suatu lahan kebaikan yang disenyampang napa niki digunakan tidak habis pakai barangnya, niku jenenge jariyah, yang kemudian ganjarannya akan tetap milih pada kita meskipun kita sudah tidak lagi hidup di dunia. Niku jenenge jariyah. Niku mung gara-gara niku akhirnya kalian Gusti Allah disifati ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i, wahai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu radiyatan mardiyah, dalam keadaan Tuhanmu suka kepadamu dan kamu pun juga menyukai Tuhanmu. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, dan kemudian masuklah kepada surganya Allah. Dan mula dalan apik niku akeh banget. Jangan kemudian kita ini berbiah-biah. Awake dhewe ra oleh sinau ilmu syariat tok niku teng napa to? Krana pada dasarnya ketika kita hanya membicarakan syariat, pasti yang ada adalah salah dan benar. Jika kemudian kita niki memaklumatkan, menganggap diri kita benar, tentu ketika orang lain tidak berperilaku sama dengan kita akan menganggapnya kan salah. Mesti kan lho. Lah mula donya niki ora tenang niku ya krana niki sing digondheni wong sakniki niku padha ngebotne, padha ngejibne nyawang kapasitas ngibadahi. Lah wis ngibadahi niku napa kaya-kaya tenanan. Niku wong-wong sing ndak salat tenanan rumangsane niki dadi ya wong elek. Padahal bisa jadi orang itu masuk surga bukan karena sholatnya, tapi adalah karena lahan kebaikan yang lainnya. Dan itu pasti. Teng mriki mengke wonten. Teng terus kitab niki. Nah, mulane kadang nikmat niku menjadikan orang niki terperdaya. Saiki kata sing mastani nalika Gusti Allah dawuhaken simahum fi wujuhihim min atharis sujud, tanda daripada sebuah kesalehan diantaranya adalah di mana pada wajahnya terdapat athar bekas daripada sujud. Nah, ini kan menjadi kontroversi bagi minhum diantara mereka mengatakan nek bathuke gosong itu berarti ya bener kan. Padahal kan fi wujuhihim, lek umpama ning bathuk wae kan fi jabahatihim, ning bathuke eneng tanda sujud. Tapi Gusti Allah oleh ngarani fi wujuhihim min athari sujud, pada wajah mereka
terpancar cahaya bekas daripada sujud. Nah saniki jadi kudune wonge mikir, lek misale tanda sujud kuwi gosong, berarti sing kudune gosong kan ya raine kabeh. La fi wujuhihim, di wajah mereka. Lek gosonge aja magak nyendil ning bathuk. Iki kudune wajahe kabeh ya kayak ajar asmat. Iki wajah apa asbak. Waktu pikir. Kan ngaten. Mulane kita nih kudu ngaji ben dak dadi wong sing kagetan niku wae. Pon. Ditempel ning Fa inna sabra 'alal masaki al-mu'limi athabahu wa in sakara 'alan ni'ami athabahu. Jika kemudian kita bersabar atas keadaan yang tidak mengenakkan, maka kita akan mendapati pahala kesabaran. Jika kita sedang diberi nikmat, kemudian mau mensyukuri nikmat itu dengan menggunakannya dalam hal kebaikan, maka tentu kita juga akan mendapatkan pahala daripada itu. Umur dawa, sehat waras, digawe ngaji, maka Allah akan memberikan pahala terhadap kita. Lan ngeten iki diapresiasi. Oh, iki tepat guna. Wong sing iso nggunakne wektune, berarti cara didawakne kan ya pantes-pantes mawon. La in syakartum la azidannakum. Ditambahi, lek syukur ditambahi. Tapi umur kok mung digawe enak-enakan, ndek eneng gunane. Iki kan yo ndak pantes, ndak layak. Sing asale jatahe 20 tahun akhirnya diungker dadi 30 tahun ngoten kan yo bisa jadi karena Gusti Allah nyawang waleh. Iki diuripi jan percuma. Layak mutu walayah ya ora bermutu malah kakean biayaan maksudnya. Walhasil dan kesimpulannya, la yanalu khairan ajilan wala ajilan illa bittaqwa wala yadfa'u syarran ajilan wala ajilan zahiran wa batinan illa bittaqwa. Oleh karenanya kesimpulannya adalah di mana kita tidak mampu mendapatkan kebaikan, melakukan kebaikan kecuali dengan jalan takwa, sebagaimana itu kita juga tidak dapat menghindar dari keburukan kecuali dengan berpegang teguh kepada ketakwaan kita. Nah, mulut takwa ini penting. Saking pentingnya ini sehingga Allah memfirmankan, dawuhaken, wa'lamu annallaha ma'al muttaqin, bahwa Allah selalu membersamai terhadap orang-orang yang bertakwa. Atau dalam dawuh yang lain, wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Ketika kita bertakwa, maka Allah akan memberikan informasinya terhadap kita perihal apakah yang bermanfaat untuk kita. Di antara faedah semua itu ada kalanya keselamatan kita dari api neraka. Tsumma nunajjil ladzina taqaw, dawuh Gusti Allah, Allah akan menyelamatkan mereka yang bertakwa dari siksa api neraka. Wa min dzalika al-makhraju minasyadaidi war rizqi min haitsu la yahtasib wal yusru wa 'azamul ajri. Qala Allah Ta'ala wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Di mana bisa menjadikan takwa itu sebagai perantara untuk kita mendapatkan solusi atas segala masalah. Masalah apa mawon? Masalah rezeki, masalah keluarga, masalah-masalah sing dadene ruwet jibeke pikirane awake dhewe niki iso ilang ya mung krana awake dhewe niki takwa. Takwa niki tegese gelem nglakoni perintah dan menghindar daripada maksiat terhadap Allah. Nah, maka Allah menjanjikan bagi mereka-mereka yang bertakwa niki adalah min haitsu la yahtasib, rezeki yang tidak terduga-duga kedatangannya. Iku ora pameran tapi setengah saking cerita tahadusan bin nikmah mawon.
ketika terkena musibah dulu kula niku gawe gubuk cilik bekas gudang ngoten, tak gawe belajar mandiri, ngliwet bareng wong wedok misah sangka wong tuwa ben ngerti butuhe pawon. Di belakangnya itu adalah gudang besar sing rencanane nggih badhe dibangun dadi omah. Tapi ternyata ketika kita belum siap, ini Gusti Allah wis menimpakan musibah terlebih dahulu. Kena puting beliung, temboknya ambruk. Maka seketika pasti kita susah. Krono urung dibangun tiba-tiba sambruk dhisik. Tapi ternyata tetap saja ada jalan. Nyatane yo iso ngaden niku. Bahkan sing terakhir kula niku bangun bertahap. Jadi omah krono rencana separuh dak separuh boten, sing boten niku didekne dhisik, sing dake dipikir mburi. Ketika mung masang muwung rencana kula, kan dia cepat duit 4 juta ya, 4 juta. Niki ora teko mikir lho. 4 juta terus kena gitu apa maksudnya. Ayo wunge niku wis duwe tapi tenaga lan material sanesipun dereng wonten. Maka ternyata tanpa kita duga niku wonten mawon dalane. Nek wong niku moro-moro teko niki mboten diterusne dugi kidul pindah to. Ya besok bakal ngono ning saiki dipikir marai ruwet ning pikiran. Oke, lha ngoten kula batakone mawon. Dadi batakone dadi bae teko diliwatne wong niku wae. Ini kan kita tidak pernah berpikir sebelumnya, wong kayak besok arep ngibat takon ning aku kan yo ndak iso bedhek min haitsu la yahtasi. Awake dhewe bar silaturahim ndak ngiman wektu moro-moro ning cantelan lawang eneng berkat, eneng bandulan kan ngoten. Iki min haitsu la yahtasi. Tapi dalam ukuran min haitsu la yahtasi niki ora kena dibanding nih karo sing liyane. Lan niki sing biasa ndadekne wong niku salah paham ngoten. Dadi teng Kromasan sebelah griya kula kelinglingan rel. Niku niki dina ning odo-odo. Gawe majelis taklim. Tandingan. Kok menawa. Saingan. Ah, kula ya wis memotivasi bocah-bocah wis to lek diundang ya teko. Aja kok terus mikir wedi kesaingan. Saya akeh sing ngomong ning ilmu iki berarti ya saya apik. Ora kok saya elek ora. Jangan menganggap itu adalah rival, tapi anggaplah itu adalah partner di dalam kebaikan. Nah tapi nggih aneh to Pak, aneh piye? Dadi entah napa maksudipun itu kan jelas. Wong ning sandinge nek nyapa kok ora ramekne sing sandinge kok dadak adat dhewe kan. Dan ternyata nggih betul niku. Wis ragat akeh sing teko reneng arahe tempuh nggih boten jelas. Dadakan ngaku-ngaku sing ngaji niku jarene alumni Lirboyo, pondok pesantren besar dan lain sebagainya. Kula namung napa niki prihatin mawon. Jane apa to sing dimiliki sama kiai iki apa? Kiai niku kan ya justru malah beresiko. Ketika dia mengatakan dari sesuatu hal yang dia tidak bisa melakukan, maka potensinya jauh lebih besar karena nanti akan diguntingi lambene, diguntingi ilate dan disiksa sebelum obatil autan, sebelum orang-orang yang menyembah berhala nih kok. Ya mungkin mawon sing didelok sing ternyata niki. Dadi ning gula kopi moro dhewe, kadang ya oleh rokok ngoten niku. Ngono iki mungkin kira-kira wong iki nyawangi penak ngoten. Saengga dimiliki ngoten niku. Tapi itu kan tidak instan. Itu harus melalui proses belajar dulu baru kemudian mulia. Ibnu Mas'ud mawon dawuh tolak tu dzullan wa tulibtu izzan. Di mana dulu saya mencari ilmu ini dengan bersusah payah dan sangat hina, sekarang saya dicari oleh masyarakat sebagai orang yang mulia. Lagi turu roh-roh payang lilir semua akan indah pada waktunya. Miring. Lah iki ora yo halu jenenge. Lah ya.
Krono kakean turu akhirnya ilere banyak yang terbuang, uteke kocak. Jadi jangan kemudian kita mementingkan efek samping. Efek samping niku ora dipikir teko dhewe. Pokoke dhewe niki ngopeni akhirat, dunya niku mungkin ditata dhewe karo Gusti Allah. Kok dadakan awake dhewe mikir sing cilik. Contoh simpelnya ngaten. Lek jenengan tumbas sapi, tumbas wedhus, kira-kira ketutan dadung ngoten. Taline niku. Kan ya enak ta. Tapi lek sampean tuku tali, kira-kira ketutan wedhus ora? Lah kok penak men ngendi tokone? Lah iya. Dari ngopeni barang sing gedhi, sing cilik katut. Tapi lek dhewe ngepung sing cilik, sing gedhi ora bakal katut. Ini sudah menjadi teori dunia ini ngaten niku. Pari mesene supete. Lah ngaten. Nggih. Ora nandur kok njaluk panen terus panen kok ngendi. Roy ngipi jenenge nggih. Pun iki keranten sampun 8:30, maka kita akhiri dengan pembacaan sholawat nariyah. Lahadrat Nabi Mustafa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi wa dzurriyyati wa ansarihi wa ali baitihi ajma'in. Syadillah lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadrati jami' ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wasyuhada'i wasyalihin wa jami' malaikatil muqarrabin khususnya Sayyidina Jibril wa Israfil wa Israil wa hamalatil arsh salawatullah alaihi majma'in wa ila hadratin nabiyullah khatir wa ibn makan alaihi salam wa ila hadratin jami' sadatina min khulafa'ir rasyidin Abu Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali radhiyallahu ta'ala anhum wa ila hadratin jami' awliya'illahi ta'ala aina makanu khususnya Sayyidina Mulasan Asyadiri Syahadul Qadir Al-Jilani Syahbaharuddin Anasalam jami' musyanifil kutubi allati ta'alamnaha wa 'allamaha wa a'immatil arba'atil amsyidahitina fiddin wa syuriyati wal muhaqqiqin wa awliya'illahi tis'afid dairati jawir ridwanullah alaihim ajma'in wa hadrati jami'i masyayikhina wa asatidina mu'allimina man ajazana ila muntaha khusan syayikhina murabbirukhina wa qudwatina wa ya irsyadikum wa sajati wa ya tararimu min sajati wa ya asrari ibrahim wa sajati ya azizi hasbullah sinafurra wa ya haidar muhamminan parakat temanggung wa khusana sahibis sholat tafriji halimah mutazir rahimahullah anallah yatawasyahu birrahmah wal maghfirah wa yu'li darajatihim fil jannah wa yu'idu alaina min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa karamatihim syadillah lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Wa li talabis salamah wal afiyah wa li qadai hajatina wa hajatikum min hawaijid din wa dunya wal akhirah wa li daf'il bala'i wal waba. Syadillah lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Shallu 'alan nabi Muhammad. Allahumma shalli shalatan kamilatan wa sallim salaman taman 'ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhallu bihi al-uqad wa tanfariju bihi al-quram wa tunḍa bihi al-hawaij wa tunal bihi ar-raghaib wa husnul khatimi wa yustasqal ghamamu biwajhin karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma shalli shalatan kamilatan wa sallim salaman سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتمضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخاتم ويستسقى الغمام بوجه كريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب
وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخاتم ويستسر الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخاتم ويستسر الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخاتم ويستسر الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخاتم ويستسر الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخاتم ويستسر الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخاتم ويستسر الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخاتم ويستسر الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخاتم ويستسر الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخاتم ويستسر الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك نويت الذكر تقربا إلى الله إذا أنك من النار بأفضل ذكري فاعلم أنه لا إله إلا الله حي موجود لا إله إلا الله حي معبود لا إله إلا الله حي باق لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة حق عليها نهي وعليها نموت وبها نمضي إن شاء الله تعالى من الآمنين بسم الله الرحمن الرحيم
Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi ala kulli hal hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sholatan tatma'innu biha qulubuna tanfa'u biha ulumuna wa taqdi biha hawaijana wa tarfa'u biha darajatina wa tahdi biha qawmana tukhrishu biha qulubana wa tulhimuna biha ulumana dunya tukrimuna biha bisa'adah wal karamah ma'a dhurriyyatina wa tuksiru biha amwalana wa ashabana talamidana wa adiyafana tarazuguna. Allahumma tamama ni'amatika wa tamama rahmatika wa tamama ridwanik shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala nusum ya dalama khalaqta wa razaqta wa amata wa ahyaita ila yamidu syarufil khalaik. Allahumma tawwil umurana wa syahihat sadana wa wasi' arzaqana wa nawwir qulubana wa ahsin amalana thabit imanana wa ilal khairi qaribana wa anisyari ba'idana innaka ala kulli syai'in qadir. Nas'aluka ya Allah min jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi karamati awliyaika dzukirat asma'uhum wa natawassalu bima qara'nahu min as-salati tafrijiyah. Ya Allah yassir lana umurana wa la tu'assir alaina yassir muradana bi fadlikal wasi' innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma barik lana fi ulumina barik lana fi arzaqina barik lana fi hayatina barik lana fi auladina dhurriyyatina wa ahlina barik lana fi maskanina barik lana fi ardina barik lana fi kasbina wa la tadurruhum wahfadhhum wa wafiqna wa iyyahum bi ta'atika wa rizqna birrahum. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sirrul Fatihah. Wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.